Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Seorang pria berkewarganegaraan Australia nekat menyelundupkan kokain seberat 2 kg ke Bali. Polres Bangli masih menyelidiki maraknya kasus penggalian kuburan di Kecamatan Susut. Menjelang leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Garuda menggelar latihan perdana di pemusatan latihan Bali United Pantai Purnama Gianyar. Sekilas benda ini seperti benda biasa dengan bentuk dan desainnya yang terkesan monoton dan terbuat dari plastik. Namun di tangan I Nyoman Suarsana, seniman asal Desa Batuan Sukawati, Kabupaten Gianyar, benda ini berubah menjadi karya seni khas Bali yang enak dipandang. Nyoman yang memiliki keterampilan seni warisan dari orang tuanya, memadukan bahan resin dan kayu. Lalu ia mengukirnya dengan detil, sehingga plakat terkesan lebih mewah. Banyak orang Bali menyukai karya Nyoman, bahkan pembelinya dari Jakarta, Yogyakarta, Solo, hingga Kalimantan. Setiap hari Nyoman membuat plakat karena banyak pembeli yang memesannya. Dari sejak 2011, memang pada saat itu belum ada yang lain memiliki ide yang memang memadukan antara ukiran Bali dengan motif-motif yang lain. Nah, itu yang menjadi kekhasan. Sampai hari ini di 13 tahun yang lalu sudah mampu mengembangkan dan lumayan omset dari penjualan piala ini mencapailah sekitar 20 jutaan per bulan. Daerah mana itu Pak? Di luar Seperti misalnya dari Jakarta, dari Jogja, dari Solo, dan sampai ke Kalimantan. Itu sekali pesan berapa Pak jumlahnya? Kalau pesan bisnisnya kadang-kadang dia hitungannya paket, dia pesan 6 sampai 20 paket. Kadang-kadang yang di kesempatan yang paling sering itu adalah 10 paket. Satu paketnya 6 pieces, juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Harga plakat buatan Nyoman mulai yang paling murah, Rp90.000, hingga termahal Rp5 juta per plakat. Semakin sulit membuatnya, harganya tentu semakin mahal. Dari profesinya membuat plakat, Nyoman per bulan bisa mendapatkan keuntungan bersih hingga Rp20 juta. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Masih banyak orang yang beranggapan anak pengidap autis sulit berkembang dan tidak kreatif seperti anak-anak normal lainnya. Pendapat tersebut tidak benar bila kita melihat anak-anak berkebutuhan khusus atau autis di Kota Denpasar ini bermain musik. Kreatas Band atau Kreativitas Band adalah grup musik yang seluruh anggotanya adalah anak-anak autis. Mereka memainkan salah satu tembang karya grup band ternama Sila on Seven di UPTD, Pusat Pelayanan Disabilitas Kota Denpasar, dan tidak ada bedanya dengan anak-anak normal. Jika diasuh dengan benar, anak-anak autis ini bisa mengembangkan talenta mereka. Semisal Iputu Gede Diatmika yang sebelumnya gemar bernyanyi ternyata pawai menabuh drum. Di band Kreatas KKD PLD ini, nama bandnya Kreatas ya? Ya, nama bandnya Kreatas KKD ini, bagaimana kita bisa mengajak anak-anak muda lainnya khususnya di daerah Denpasar ini, bagaimana kita bisa menghibur masyarakat dan juga netizen-netizen yang senang dengan karya kami. Begitu juga Gusti Ngurah Putra Widarma, ternyata ia tidak hanya pandai menabuh drum, namun juga mampu melantunkan lirik lagu dengan nada yang tepat. Lalu di Taman Kota Lumintang tanggal 26 Mei yang lalu
Untuk pentasan yang nyanyi hanya sekedar pentasan musik untuk lomba nyanyi, sungguh luar biasa dan menakjubkan, keren banget. Dengan adanya kegiatan seperti ini, anak-anak perubahannya sangat signifikan. Artinya kegiatan ini berkelangsungan karena kegiatan ini hobi dan menyalurkan bakat anak-anak. Ada yang melukis seperti yang kata-kata dari Pak Kabid, ada yang menari, ada yang komputer, ada yang musik. Jadi masing-masing anak-anak itu sudah punya job sendiri-sendiri. Menggali talenta anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak mudah. Mereka harus melewati proses panjang untuk menumbuhkan rasa percaya diri, baik pada si anak maupun orang tua. Di balik kekurangan mereka, perilaku, dan cara menangkap orang sekitar, ada talent tersembunyi di balik itu. Inilah ingin saya gali sebenarnya. Cuma kan problemnya kan kita harus mengembalikan kepercayaan diri orang tua. Kalau udah orang tuanya mereka percaya sama saya, ini anaknya bakal seperti ini, saya ajak begini serius gitu. Makanya saya tetap tekankan orang tuanya, Bapak bersedia kalau saya ngajar anak Bapak begini, stepnya ada, ini endingnya ada gitu. Kita harapkan bisa anak-anak itu berkonsentrasi, bisa mengembangkan kreativitasnya, sehingga mereka bisa mempunyai percaya diri yang tinggi, pulih percaya dirinya, sehingga mereka tidak bergaul itu tidak sungkan seperti itu. Okay. Dan yang harapkan juga kita sebagai masyarakat bisa menerima keadaan mereka di dalam masyarakat, bisa mendukung dan memotivasi daripada mereka, sehingga mereka tidak lagi terstigma buruk di dalam masyarakat. Usaha keras anak-anak ini berlatih membuahkan hasil. Grup musik mereka telah tampil menghibur di sejumlah acara di Kota Denpasar. Namun, anak-anak ini ingin terus berkarya dan diberikan kesempatan tampil lebih banyak lagi. Tinggal masyarakat yang mau menerima mereka seperti anak-anak normal lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Sate orop merupakan menu khas pesisir Bali yang populer dan banyak disukai. Tidak seperti sate pada umumnya, sate orop kambing ini menggunakan bumbu khas Bali. Konon dahulunya sate orop ini menggunakan daging penyu, namun kini disesuaikan dengan perkembangan selera dan menggunakan daging ayam, sapi, babi, bahkan kambing. Meski menggunakan daging kambing, rasa bumbu khas Bali tetap dan tidak berubah. Kita punya satu ciri khas, yaitu namanya sate orop, tapi terbuat dari daging kambing. Jadi sate orop itu ciri khas daerah pesisir yang dulu kala biasanya terbuat dari daging penyu atau kura-kura. Tapi karena kura-kura dilindungi, banyak masyarakat yang memodifikasi dengan daging babi. Namun di kami berinovasi dengan menggunakan daging kambing. Ya, rasanya boleh diadu. Bumbu yang kami gunakan memang bumbu khas untuk sate orop itu. Jadi ada beberapa komponen, bumbunya basa genep, kemudian ada beberapa bumbu rahasia, termasuk treatment dagingnya agar tidak keras karena terbuat dari daging kambing. Umumnya harga sate orop daging kambing ini dijual Rp35.000 per porsi. Sate orop ini yang khusus kayaknya, spesial ya, untuk sate oropnya yang spesial. Sate orop ya? Ya. Apa yang buat spesial sate orop ini, Pak? Taste-nya mungkin bisa dikatakan mirip dengan ada satu sate yang terkenal di Kuta, tapi dengan bahan kambing
Jadi biasanya kalau kambing kan identik dengan khas yang agak amis. Ya. Nah kalau ini enggak ada. Enak banget. Jadi jarang ya ditemui sate rob berbahan daging kambing ya, Pak? Kayaknya baru pertama malahan. Ya. Nggak hanya jarang, tapi baru pertama kali di sini dapat sate orob yang bahan dasar kambing dengan rasa yang enak. Bagi Anda yang gemar menikmati kuliner, bisa mampir ke sejumlah gerai makanan yang menjual sate orob dengan berbagai pilihan daging yang sesuai selera. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.